Bab 236, Berita tentang Istana Xian. Merasakan niat membunuh, Fang Yu mengerutkan kening. Siapa wanita ini? Aura yang dipancarkannya sangat aneh, dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan aura seorang pejuang. Dan sebagian besar bagiannya tampak sangat istimewa, seolah-olah mengandung semacam energi. Rambut ungu, pupil ungu. Fang Yu memandang Valet dan berpikir dalam hatinya. Valet, di sisi lain, telah mengalihkan pandangannya dan perlahan menuruni tangga. Saat ini, lantai pertama masih sunyi senyap. Tidak seorang pun yang dapat berbicara kecuali Luke yang masih bersujud dan memohon belas kasihan. Kamu tahu, pria yang dipukuli hingga berlumuran darah di wajahnya dan jatuh ke tanah adalah putra dari orang terkaya di Jiangnan yang sangat populer akhir-akhir ini. Yang satu lagi, Luke, yang berlutut di tanah dan menangis memohon belas kasihan, adalah putra pemimpin bawah tanah Jiangnan. Kedua tuan muda ini adalah orang-orang teratas dalam lingkaran generasi kedua yang kaya di Jiangnan. Namun kini, nasib kedua orang ini lebih malang dibandingkan yang satunya. Sebelum malam ini, tidak seorang pun dapat membayangkan adegan Miska dipukuli hingga pingsan dan Luke berlutut di tanah sambil menangis dan memohon belas kasihan. Para penjaga keamanan Corliss Superchar Club tiba lebih awal, tetapi setelah melihat kekuatan Fang Yu, mereka tidak berani berbuat apa-apa. Maju untuk menghentikannya. Bahkan pengawal tingkat Master Miska pun tersingkir oleh pukulan Fang Yu, dan hidup atau matinya tidak diketahui. Bukankah mereka mencari kematian dengan naik ke atas? Fang Yu melirik Luke, lalu berbalik dan berjalan menuju Hubert dan Alfian. Setelah Fang Yu muncul, Hubert dan Alfian merasa jauh lebih rileks, tidak lagi merasakan ketakutan dan ketegangan seperti sebelumnya. Melihat nasib Miska, Irsan dan Luke, mereka berdua merasa lega dan sangat lega. Namun pada saat yang sama, ada beberapa kekhawatiran. Ketiga orang ini bukan orang biasa, dan kekuatan keluarga di belakang mereka masing-masing kuat. Setelah dipukuli seperti ini, kekuatan keluarga di belakang mereka harus dimintai pertanggungjawaban. Petik 2. Cepatlah dan kirim yang terluka ke rumah sakit. Semuanya, jangan panik, kompetisi balap kita akan berjalan seperti biasa. Pada saat ini, seorang pria dengan keringat di dahinya dan wajah agak pucat berlari keluar dari kerumunan. Dia adalah manajer Corliss Superchar Club dan orang yang bertanggung jawab atas balapan malam ini. Dia sudah berada di antara kerumunan ketika Miska meminta Alfian dan Hubert untuk berlutut dan menyeka sepatu mereka untuk meminta maaf. Namun, dia tidak pernah menemukan kesempatan yang tepat untuk keluar dan membujuk mereka. Bagaimanapun, ekspresi Miska saat itu sangat muram, dan dia tampak sangat marah. Kalau dia keluar membujuk mereka saat itu, dia bisa berakhir mendapat masalah. Status Hubert dan Alfian jauh lebih rendah daripada Miska dan Luke. Tidak perlu baginya untuk mengambil risiko menyinggung kedua tuan muda dan berbicara untuk menghalangi mereka. Jadi dia berdiri di tengah kerumunan dan menunggu perkembangan situasi. Tetapi perkembangan selanjutnya dari masalah itu berada di luar dugaannya dan dia tidak dapat lagi berdiam diri dan menonton. Jika dia tidak maju untuk mengatasi akibatnya, dia akan kehilangan pekerjaannya. Setelah mengamati dengan seksama kondisi Miska yang menyedihkan, wajah orang yang bertanggung jawab itu menjadi semakin pucat. Dia adalah putra orang terkaya di Jiangnan. Dia dipukuli seperti ini di Corliss Superchar Club. Jika Dong Ziwei menyelidiki masalah ini, klub pasti akan terlibat. Pada saat itu, dia sebagai penanggung jawab juga harus bertanggung jawab. Mengapa ini terjadi saat giliranku bertugas, keluh orang yang bertugas dalam hatinya. Setelah orang yang bertanggung jawab memberi perintah, Miska dan beberapa orang terluka lainnya dikirim ke rumah sakit. Pengawal pribadi Miska, yang berada di tingkat master, ditemukan di jalan puluhan meter di luar gedung. Dia sudah pingsan, dengan penyok besar di dadanya dan mulut penuh darah. Tetapi dia masih bernapas dan tidak mati. Namun, tetap saja mengerikan melihat seorang jago bela diri berakhir seperti ini setelah baru saja terkena pukulan. Seberapa mengerikan kekuatan pukulan Fang Yu. Suasananya sedikit membaik setelah semua orang dikirim ke rumah sakit. Namun, setelah mengalami apa yang baru saja terjadi, semua orang memandang Fang Yu dengan kagum. Bos, kenapa kita tidak pergi? Hubert merasa sedikit gelisah di sofa di lantai 2. Dia takut kekuatan di belakang Miska dan Luke akan membawa orang kembali untuk menimbulkan masalah. Kenapa kau pergi? Bukankah kau di sini untuk menonton balapan? Apa kau pergi sebelum balapan dimulai? Fang Yu bertanya balik. Tetapi, wajah Hubert menjadi pucat dan dia ragu untuk berbicara. Jangan khawatir, mereka tidak punya keberanian membawa orang untuk menimbulkan masalah. Fang Yu berkata dengan ringan. Alasan mengapa dia menyerang dengan kejam di lantai bawah tadi terutama karena panggilan telepon Luan, yang membangkitkan kemarahan di hatinya. Miska dan yang lainnya kebetulan berhadapan dengan moncong senjata. Saya telah mengumpulkan informasi bahwa dalam 2 bulan terakhir, mayat-mayat yang dibakar hingga menjadi seperti arang sering muncul di Nandu, Huaibei. Dan lokasi setiap kematian merupakan titik buta pengawasan, yang berarti pembunuhnya secara sadar bersembunyi dan tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Namun setelah penyelidikan menyeluruh dan setelah memeriksa semua rekaman video pengawasan di Southern Metropolis, kami akhirnya menemukan rekaman video pengawasan yang merekam pria ini dan cara dia membunuh orang. Saya akan mengirimkan rekaman pengawasannya sekarang.
kata Luan. Setelah itu, Fang Yu menerima sebuah video. Resolusi videonya cukup rendah dan warnanya tidak cerah. Samar-samar terlihat bahwa ini adalah sebuah gang kecil, dengan dua sosok berdiri di dalam, tampaknya saling berhadapan. Kedua gambar itu agak kabur. Lalu, kedua sosok itu mulai bergerak, dan beberapa api tiba-tiba keluar dari tubuh salah satu sosok itu. Meskipun resolusi video sangat rendah, warna api masih dapat terlihat jelas. Api ungu, berputar mengelilingi tubuh. Metode rahasia Istana Xian. Sosok ini pastilah keturunan Istana Xian, dan mungkin adalah murid yang disebutkan Somer. Setelah melihat video ini, Fang Yu dapat memastikannya. Orang-orang yang menguasai teknik rahasia Istana Xian yang telah kita lihat sebelumnya bukanlah kasus yang terisolasi. Istana Xian memang tidak hancur. Entah bagaimana mereka berhasil bertahan sampai hari ini, dan mereka bahkan ingin bangkit kembali sepenuhnya dengan cara tertentu. Memikirkan hal ini, amarah Fang Yu melonjak. Kelompok pengikut Sekte Tiandao saat itu telah lama berubah menjadi debu. Tapi Istana Xian masih ada di dunia ini. Hal ini tidak dapat diterima oleh Fang Yu. Selama Istana Xian tidak musnah, balas dendam sebelumnya tidak akan selesai. Bisakah Anda membantu saya menemukan orang ini? Fang Yu bertanya. Tidak ada cara untuk saat ini. Orang ini telah membunuh lebih dari 30 prajurit dalam 2 bulan terakhir. Asosiasi Seni Bela Diri Nandu telah mengirim banyak orang untuk mencarinya, tetapi tidak berhasil. Selain itu, dalam setengah bulan terakhir, orang ini tiba-tiba berhenti membunuh dan menghilang sepenuhnya. Kata Luan. Ekspresi Fang Yu dingin. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kalau begitu bantu aku mengawasi Nandu. Kalau kamu menemukan mayat hangus lagi, segera beritahu aku. Oke, Luan setuju. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Pada pukul 7.20 malam, semua orang keluar dari klub dan tiba di depan landasan pacu Gunung Jiuhuan. Kompetisi balap bulanan yang diselenggarakan oleh Corliss Supercar Club akan segera dimulai. Meskipun ada insiden kecil sebelumnya, tetapi tidak menghalangi kelanjutan permainan. Perlombaan kecepatan akan segera dimulai, semuanya harap bersiap, perlombaan akan dimulai tepat waktu pukul 7.30. Teriak orang yang bertanggung jawab. Setelah mendengar ini, banyak orang masuk ke mobil sport mereka, menyalakan mesin, dan mulai memanaskan mobil mereka. Fang Yu dan 2 orang lainnya berdiri di pintu masuk klub, menyaksikan satu demi satu mobil sport melaju ke lintasan. Mata Hubert penuh dengan rasa iri, dan dia berkata, akan sangat hebat jika aku memiliki mobil super sekelas ini, sehingga aku bisa mengendarainya di lintasan balap. Keluargamu kaya sekali, mengapa kamu tidak meminta ayahmu membelikannya untukmu? Tanya Alfian di samping. Hubert melirik Alfian dan berkata, menurutmu sesederhana itu? Mobil sport seharga puluhan juta dolar akan menghabiskan banyak uang setahun hanya untuk perawatan. Ayahku orang yang hemat, dia tidak akan membelikanku mobil super seperti ini. Lagi pula, dibandingkan dengan kebanyakan orang di sini, keluargaku sama sekali tidak kaya. Kami hanya berkecukupan. Cukup berkecukupan. Jika situasi Anda hanya dapat dianggap cukup berkecukupan, maka orang-orang seperti Fang Yu dan saya adalah rumah tangga yang paling miskin, bukan? Kata Alfian dengan mata terbelalak. Haha, kamu hanya keluarga miskin. Dengan kemampuanmu, mudah bagimu untuk menghasilkan uang. Namun, kamu tidak perlu menghasilkan uang. Dengan gadis kaya seperti Clara. Hubert berkata sambil tersenyum, tetapi segera berhenti. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada sosok berapi-api di depannya. Bab 237, apakah Anda akan mengambil tindakan di sini? Kepala dengan rambut panjang berwarna ungu, terurai di bahu dengan gaya yang berantakan. Wajahnya yang rupawan, bentuk tubuh yang montok, serta jaket kulit hitam ketat dan celana kulitnya cukup mematikan bagi kaum lelaki. Sejak dia muncul, mata semua pria di sekitarnya tertarik padanya dan tidak bisa mengalihkan pandangan. Apakah si cantik ini juga anggota klub Supercar Corliss kita? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Dengan figur ini, aku merasa bajuku akan meledak. Cantik sekali. Kok bisa rambutmu dicat ungu begitu cantik? Ini tipe cewek yang ada di mimpiku. Semua pria tercengang dan memiliki banyak imajinasi dalam benak mereka. Mereka kaya dan dikelilingi banyak wanita, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat wanita yang begitu menawan dan seksi. Valet perlahan berjalan menuju ke arah Fang Yu dan 2 orang lainnya berada. Wajah Hubert dan Alfian berangsur-angsur memerah dan napas mereka menjadi berat. Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan hanya menatap Valet. Apakah kamu berminat untuk duduk di kursi penumpang milikku? Valet berjalan mendekati Fang Yu dan bertanya dengan nada dingin. Mendengar pertanyaan ini, Fang Yu sedikit mengernyit. Namun Hubert dan Alfian yang ada di samping mereka, serta para pria di sekitar yang memperhatikan Valet, semuanya mengubah ekspresi mereka. Wanita ini benar-benar berinisiatif mengundang Fang Yu untuk duduk di kursi penumpang. Makna yang terkandung di sini sudah sangat jelas. Orang-orang di sekitar mendesah dalam hati. Tentu saja, setiap wanita menyukai pria yang kuat. Pasti tindakan Fang Yu yang menjatuhkan Grandmaster dengan pukulan, menamparkan muka Miska, dan menendang Irsan yang membuat wanita ini jatuh cinta padanya. Fang Yu memandang Valet di depannya dan bertanya, apakah kita saling kenal?
Valet berkata tanpa ekspresi, dengan nada dingin, sekarang kita saling kenal. Bagaimana kemampuan mengemudi Anda? Saya lebih memperhatikan keselamatan pribadi. Jika ada bahaya, saya tidak akan duduk di dalam mobil. Fang Yu berkata dengan tenang, dengan sedikit makna. Mata Valet berkedip sedikit, dan dia berkata, nanti kau akan tahu seberapa hebat kemampuan mengemudiku. Asalkan kamu berani duduk. Bagi Fang Yu, kalimat ini kedengaran seperti provokasi, tetapi bagi Hubert dan Alfian yang berdiri di sampingnya, itu kedengaran seperti godaan. Sial, dia pantas menjadi bos. Dia hanya memamerkan sedikit kemampuannya, tetapi dia bisa memikat gadis secantik itu. Hubert memandang Fang Yu di sampingnya, matanya penuh kekaguman. Fang Yu sesungguhnya tidak perlu takut pada apapun. Kebetulan saja dia juga ingin tahu identitas wanita di depannya dan apa yang ingin dilakukannya. Baiklah, aku harap kamu tidak mengecewakanku, kata Fang Yu. Valet tersenyum tipis, berbalik dan berjalan menuju mobil super berwarna merah menyala. Fang Yu mengikutinya di belakangnya. Bos, hati-hati, Hubert berkata keras sambil tersenyum licik di wajahnya. Di bawah tatapan iri para pria, Fang Yu duduk di kursi penumpang mobil sport Valet. Ada aroma samar-samar di dalam mobil. Valet menyalakan mesin dan perlahan melajukan mobilnya ke garis start. Saat ini, waktu sudah menunjukkan pukul 7.28 malam. Ada 2 menit tersisa sebelum permainan resmi dimulai. Valet menatap lurus ke depan, tangan kirinya di kemudi dan tangan kanannya di tuas transmisi, tampak sangat serius. Fang Yu duduk di dekatnya, mengamati Valet dalam diam. Tak seorang pun dari mereka berbicara dan mobil menjadi sangat sunyi. 2 menit berlalu dengan cepat. 10, 9, 8. Seorang anggota staf, memegang bendera di tangannya, menghitung mundur. 3, 2, 1. Anggota staf melambaikan bendera di tangannya ke bawah, dan 10 mobil sport di garis start melesat keluar bagaikan anak panah. Pada saat ini, jauh di pegunungan Beihuan, di puncak gunung di samping landasan pacu, 4 orang berdiri. Lady Valet sudah berangkat. Salah satu dari mereka melihat landasan pacu di kejauhan dan berbicara. Apa yang akan kita lakukan? Tanya yang lainnya. Tanpa perintah Valet untuk memukul siapapun, tidak perlu mengambil tindakan, kata pria itu. Chorus Supercar Club membangun panggung di samping garis start, dan saat ini, semua penonton berdiri di panggung. Dari platform tinggi ini, Anda dapat melihat seluruh lintasan Gunung Jihuan dan melihat situasi balap secara langsung. Hubert dan Alfian sudah berdiri di peron. Apakah menurutmu mobil sport yang ditumpangi Fang Yu bisa menang? Tanya Alfian. Sial, menurutmu wanita itu akan ikut lomba? Dan dia ingin menang. Hubert melirik Alfian dan berkata. Tapi mobilnya terlihat sangat keren, kata Alfian. Mobilnya memang bagus, tetapi mobil orang lain tidak lebih buruk darinya. Selain itu, dalam hal keterampilan mengemudi, pria umumnya lebih baik daripada wanita. Jika Anda menonton balapan mobil, Anda akan melihat bahwa sebagian besar pengemudinya adalah pria. Mengapa? Karena, Hubert berbicara tentang teori tersebut, tetapi dia berhenti berbicara. Karena dia melihat bahwa di lintasan Gunung Jihuan, setelah melewati 3 tikungan besar, sebuah mobil sport berwarna merah menyala sudah berada jauh di depan, setelah meninggalkan mobil sport itu di belakangnya setidaknya sejauh 100 meter. Mobil sport ini adalah mobil yang ditumpangi Fang Yu. Ini, mata Hubert membelalak, dan penonton di sekitarnya juga berseru kaget. Sial, mobil sport merah menyala itu terlalu cepat, ya. Baru 3 kali belok dan sudah ditarik jauh. Sekarang sudah putaran keempat, dan lihatlah, kecepatannya tidak melambat sama sekali. Bukankah ini terlalu berani? Jika kita melakukan kesalahan, pagar pembatas di samping tidak akan mampu menghentikan mobil sport itu dengan kecepatan seperti ini. Mobil itu pasti akan jatuh dari tebing. Fang Yu duduk di kursi penumpang mobil dengan ekspresi tenang. Jika orang normal duduk di sana, dia mungkin akan berteriak. Mobil itu melaju terlalu cepat, hampir mendekati 300 yard. Bahkan ketika berbelok, kecepatan mobil tidak berkurang sama sekali, malah bertambah sedikit. Valet sedang mengendalikan kemudi dengan ekspresi fokus. Saat ini, Fang Yu tahu bahwa keterampilan mengemudi wanita ini memang bagus. Karena dia tidak bisa lagi melihat kendaraan lain melalui kaca spion. Artinya semua mobil itu ditinggalkan. Apakah Anda seorang pembalap? Fang Yu bertanya. Tidak, jawab Valet. Lalu mengapa kamu bisa menjadi pengemudi yang baik? Apakah kamu pernah menjadi pengemudi bus? Fang Yu bertanya lagi. Valet menoleh dan melirik Fang Yu, lalu berkata, karena dulu aku sering mengemudi dengan kecepatan seperti ini, kalau tidak, yang lain akan mengejar dan membunuhku. Oh, kamu dulu gangster ya? Fang Yu bertanya dengan gerakan kecil matanya. Tidak. Valet menggelengkan kepalanya dan memutar kemudi. Mendesis. Belokan melayang lainnya, ban mengeluarkan suara keras saat bergesekan dengan tanah. Setelah berbelok, kita kembali ke jalan lurus lagi. Aku seorang pembunuh, Valet berkata dengan ringan. Ekspresi Fang Yu tidak berubah. Dia sudah menduganya sejak niat membunuh terpancar di mata Valet. Kamu dari mana? Daftar kegelapan. Organisasi Valet.
Fang Yu menatap Valet dan bertanya, kurasa kau dari organisasi Valet. Lihat rambutmu yang berwarna ungu. Jelas sekali kau mengecatnya agar sesuai dengan nama organisasi itu. Aku Valet. Valet berkata dengan dingin. Apa, Valet? Itu nama panggilanmu? Hah? Fang Yu tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berkata dengan terkejut, kamu dari organisasi Valet. Itu benar. Saat ini, Valet telah memperlambat laju mobilnya. Pada saat ini, uap putih keluar dari keempat ban mobil sport itu. Jika kita terus melaju dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya, ban akan segera tidak mampu menahan beban. Fang Yu tampak terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa wanita di sebelahnya adalah pendiri organisasi Valet. Aku tidak menyangka kau akan datang kepadaku sebelum aku sempat mencarimu. Fang Yu berkata sambil menyipitkan mata. Valet menoleh ke arah Fang Yu dan berkata dengan dingin, kami kehilangan banyak orang di tanganmu. Pertama, kalianlah yang mengambil inisiatif untuk memprovokasiku. Kedua, anak buahmu terlalu lemah. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Menghadapi sarkasme Fang Yu, wajah Valet menjadi lebih dingin. Saya mengakui bahwa kami membuat kesalahan besar dalam menilai kekuatan Anda, yang mengakibatkan kerugian yang berlebihan. Jadi, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, Anda memutuskan untuk melakukannya sendiri. Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan berkata, kamu tidak layak aku datang ke sini hanya untukmu. Cahaya dingin melintas di mata ungu Valet, tapi karena aku di Jiangnan, bukan ide yang buruk untuk menyingkirkanmu. Pada saat ini, kecepatan mobil telah turun menjadi sekitar 100 yard. Aura Valet tiba-tiba menjadi ganas. Apakah kita akan bertarung di sini? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Bab 238, Kekuatan Valet. Valet tidak mengatakan apapun dan melepaskan tangannya dari kemudi. Kecepatan mobil terus menurun dan hendak berhenti. Para penonton di panggung tinggi di kejauhan semuanya tampak bingung ketika mereka melihat pemandangan ini. Mobil itu bahkan belum menyelesaikan setengah lintasan Gunung Jiuhuan, tetapi perjalanannya sudah sangat jauh. Setelah itu, kecuali ada kejadian yang tidak terduga, saya pasti akan menjadi orang pertama yang melewati garis finish dan memenangkan trofi minggu ini. Namun mengapa berhenti saat ini? Apakah ada yang salah? Sangat mungkin, karena mobil di depan melayang dan berakselerasi saat menikung, hal itu akan menyebabkan kerusakan besar pada roda. Sial, mobil yang ditumpangi bos itu benar-benar berhenti. Wajah Hubert berubah drastis. Ada masalah, mobil di depan melaju terlalu cepat, kata Alfian. Tidak, seharusnya tidak terjadi malfungsi. Lihat, tidak ada asap yang keluar dari bagian depan mobil, kata Hubert sambil mengubah raut wajahnya. Lalu kenapa berhenti? Kata Alfian. Hanya ada satu kemungkinan, orang di dalam mobil itu ingin melakukan sesuatu, jadi wajar saja dia tidak bisa melanjutkan mengemudi. Hubert berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Alfian memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah, maksudmu? Bos adalah bos, dia sangat berkuasa, dia benar-benar panutan bagi generasi kita, kata Hubert dengan penuh emosi. Pada saat ini, keempat orang di puncak gunung di sebelah landasan pacu Gunung Jiuhuan semuanya tampak serius. Ketika mereka melihat mobil sport itu berhenti, mereka tahu bahwa Lady Valet akan segera beraksi pada misi sasaran. Mereka berempat menatap mobil sport di kaki gunung, dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Malam ini, saya akhirnya bisa menyaksikan keanggunan Lady Valet. Mereka berempat adalah pembunuh tingkat raja dalam organisasi tersebut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendapat kesempatan seperti itu setelah bergabung dengan organisasi Valet selama bertahun-tahun. Sebagai pemimpin tertinggi organisasi, Valet tidak perlu melakukan apapun secara pribadi, apapun tugasnya. Namun kekuatannya diakui oleh seluruh dunia. Dia berada di peringkat ketiga dalam daftar gelap. Di dunia yang gelap, tidak ada seorang pun yang tidak pernah mendengar nama Valet. Organisasi Valet adalah salah satu organisasi pembunuh terkemuka di dunia dan sangat terkenal. Banyak orang tidak dapat membayangkan bahwa organisasi pembunuh sebesar itu diciptakan oleh seorang wanita. Ketiga dalam daftar gelap, seberapa kuat Lady Valet? Seorang pembunuh berkata pada dirinya sendiri. Ketiga dalam daftar kegelapan, itu peringkat yang sudah ada sejak lama. Valet belum mengambil tindakan secara pribadi dalam beberapa tahun terakhir, jadi daftar kegelapan tidak dapat diperbarui. Menurut pendapatku, Tuan Valet sekarang berada di puncak daftar kegelapan, kata pembunuh lainnya. Tidak masalah pangkat apa yang dipegangnya. Kekuatan Lady Valet tidak perlu dibuktikan. Kita hanya perlu mengamati di sini dan melihat bagaimana Lady Valet membunuh orang. Pembunuh ketiga melangkah maju dan berkata dengan senyum dingin di wajahnya. Di dalam mobil, aura Valet masih naik. Fang Yu sedikit mengernyit. Karena dia dapat merasakan dengan jelas bahwa aura pada Valet tidak berasal dari kultivasi. Mungkinkah dia tidak mengandalkan ki sejati? Tepat saat Fang Yu memikirkan ini, Valet sudah berbalik. Matanya bersinar dengan cahaya ungu yang lebih terang. Jadi itu warna matamu yang sebenarnya. Kupikir kamu memakai lensa kontak berwarna. Fang Yu tertegun dan berkata. Valet tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengangkat tangan kanannya, yang bersinar ungu dan penuh gelombang energi. Jika kamu mengambil tindakan di sini, mobilnya akan hilang, kata Fang Yu.
Boom! Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Valet melayangkan pukulan dan mengenai tepat di dada Fang Yu. Sabuk pengaman yang diikatkan ke tubuhnya terlepas dalam sekejap, dan Fang Yu terlempar keluar bersama pintu mobil. Di panggung tinggi di kejauhan, para penonton yang melihat adegan ini berseru. Mobil itu meledak. Tidak, itu bukan ledakan, hanya saja pintu mobil tiba-tiba meledak. Dan sepertinya ada yang terlempar keluar. Ah, apa yang terjadi? Ekspresi Hubert dan Alfian juga berubah. Bukankah ini terlalu intens? Baik pintunya maupun orang-orangnya terhempas. Fang Yu menenangkan dirinya di pagar pembatas di samping landasan, dan tebing itu berada satu langkah mundur. Kekuatan yang bagus dan kecepatan meninju yang sangat cepat. Fang Yu berkomentar dalam benaknya. Namun, apa yang paling membuatnya penasaran adalah jenis energi apa yang terkonsentrasi di tangan kanan Valet. Energi yang terkandung di dalamnya jelas bukan ki sejati, juga bukan kekuatan hukum ruang. Itu adalah energi yang sangat aneh, namun sangat kuat. Tepat saat Fang Yu sedang berpikir, Valet keluar dari mobil. Seluruh tubuhnya bersinar ungu, terutama matanya yang amat menyilaukan. Dengan rambut ungu yang berkibar di udara, seluruh auranya sangat luar biasa. Aku ingin tahu energi apa yang ada di dalam dirimu. Tanya Fang Yu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sosok Valet berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke arahnya. Saat berikutnya, Valet menyerbu ke depan Fang Yu dan meninjunya dengan tinju penuh energi dahsyat. Fang Yu membalas setiap gerakan, menghindar atau menangkis dengan tangannya. Namun serangan Valet tidak melemah sama sekali, malah semakin kuat. Kecepatan pukulannya makin lama makin cepat, dan tenaga yang terkandung dalam setiap pukulan makin lama makin besar. Keterkejutan di mata Fang Yu semakin bertambah. Valet di depanku ini punya beberapa keterampilan. Setidaknya, kecepatan dan kekuatan pukulannya adalah yang terkuat di antara musuh-musuh yang dihadapi Fang Yu baru-baru ini. Terlebih lagi, sambil mempertahankan serangan berintensitas tinggi, dia tampaknya tidak lelah, dan setiap serangan ditujukan untuk menemukan kelemahan dan titik vital Fang Yu. Serangan itu makin lama makin hebat dan momentum Valet makin dahsyat. Fang Yu menangkis dan mundur, lalu segera mundur ke pagar pembatas di samping landasan pacu. Fang Yu berhenti dan meraih tangan Valet dengan kedua tangannya. Untuk sesaat, serangan terhenti. Fang Yu menggunakan kekuatannya yang besar untuk mengunci lengan Valet sepenuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Wajah Valet dingin, dan cahaya ungu di matanya menjadi semakin menyilaukan. Kekuatan lengannya melonjak. Tetapi Fang Yu masih memegang tangannya erat-erat. Valet menggertakkan giginya dan meningkatkan energi dalam tubuhnya hingga ke titik ekstrim. Boom! Kekuatan yang sangat besar meletus dari tubuh Valet, mengguncang tanah dan menyebabkannya retak. Pagar pembatas di belakang Fang Yu juga hancur dalam sekejap. Jangan repot-repot, aku tidak ingin jatuh dari tebing. Fang Yu mencengkeram lengan Valet dan berkata dengan ekspresi santai. Valet menggertakkan giginya, jantungnya sedikit bergetar. Dia telah meledakkan energi dalam tubuhnya ke tingkat tertinggi, tetapi dia masih tidak dapat melepaskan diri dari tangan Fang Yu. Kekuatan mengerikan macam apa yang dimiliki pria ini? Sejujurnya, sebagai seorang wanita, kekuatanmu sudah cukup kuat. Fang Yu berbicara ketika Valet di depannya menggeram dan tiba-tiba menghantam kepala Fang Yu dengan tandukannya. Boom! Dengan suara keras, Fang Yu terlempar mundur dan jatuh dari tebing. Valet mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya yang terasa sakit, lalu melompat dari tebing. Tetapi dia baru saja melompat dari tebing dan tidak melihat Fang Yu. Kubilang aku tak ingin jatuh dari tebing. Suara Fang Yu terdengar di atas kepala Valet. Jantung Valet berdebar kencang dan ia ingin berbalik, tetapi punggungnya terasa nyeri. Boom! Fang Yu menginjak punggung Valet, menyebabkan dia terjatuh dengan cepat. Tepat sebelum menyentuh batu, Valet menenangkan dirinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu yang berdiri di atas batu di tepi tebing, dan hatinya menjadi semakin terkejut. Meskipun kekuatan Fang Yu telah dievaluasi berkali-kali. Tetapi ketika mereka benar-benar mulai bertarung, dia menemukan bahwa kekuatan Fang Yu masih melampaui harapannya. Pria ini. Energi dalam tubuh Valet terus meningkat. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengalahkan Fang Yu di depannya, dia tidak bisa menahan kekuatannya lagi. Saat ini, dia hanya dapat menggunakan 40% energi kristal di tubuhnya. Jika jumlahnya terus bertambah, tubuhnya tidak akan sanggup menanggungnya. Boom! Seluruh tubuh Valet bersinar dengan cahaya ungu yang lebih terang, dan badai benar-benar bertiup dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Itu benar-benar dapat meningkatkan intensitas energi. Fang Yu yang berdiri di tempat tinggi menatap Valet di bawah dengan heran. Dia menjadi semakin penasaran dengan kekuatan yang terkandung dalam Valet. Sungguh momentum yang kuat, dan terus meningkat. Arus udara di sekitar sini telah berubah karena ini. Apakah ini kekuatan Lady Valet? Mengerikan sekali. Keempat pembunuh tingkat raja yang berdiri di puncak gunung tampak ngeri. Boom! Batu-batu di sekitar Valet tidak mampu menahan tekanan kuat dan mulai retak. Tatapan mata Fang Yu tajam dan dia menjadi sedikit lebih serius. Energi yang meletus dari Valet saat ini cukup untuk menghancurkan segalanya dalam radius 5 km.
Dia seperti seorang prajurit wanita, dengan cahaya ungu cemerlang di sekujur tubuhnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Wush! Detik berikutnya, bayangan seperti kilat menyambar langit. Menghadapi valet yang bergerak sangat cepat, pupil mata Fang Yu sedikit mengecil. Boom! Dalam sekejap, tempat di mana Fang Yu berada meledak. Bab 239, melewati batas. Sebuah selokan besar juga diledakkan di landasan pacu Gunung Jiuhuan di belakang. Mobil sport yang melaju kencang dari belakang melihat ledakan tiba-tiba di landasan di depannya dan begitu ketakutan hingga segera mengerem. Kesembilan mobil sport itu berhenti, dan para pengemudi di dalam mobil memandang pemandangan di depan mereka dengan mata hampir melotot. Saya melihat sosok bersinar ungu di udara di atas jurang. Dengan dia sebagai pusatnya, asap dan debu berhamburan membentuk pusaran air. Apakah ini Superman? Di panggung tinggi di kejauhan, para penonton berseru dengan takjub. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sebuah selokan tiba-tiba meledak di landasan pacu di Gunung Jiuhuan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapakah sosok yang seluruh tubuhnya bercahaya ungu itu? Ya Tuhan, sepertinya terjadi sesuatu pada bos. Hubert berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ini, Alfian terdiam. Kebanyakan orang yang hadir adalah manusia biasa yang jarang bersinggungan dengan para pejuang, terutama yang kuat. Kini, melihat sosok ungu melayang di udara, keterkejutan di hatiku tak terlukiskan kata-kata. Di puncak gunung di sebelah landasan pacu Gunung Jiuhuan, keempat pembunuh tingkat raja semuanya tampak sangat bersemangat. Inilah kekuatan sesungguhnya dari pemimpin organisasi mereka, Lord Valet. Begitu dahsyat. Inilah sebabnya Valet, seorang wanita, mampu menciptakan organisasi pembunuh besar sendirian. Inilah mengapa Valet menduduki peringkat ketiga di daftar gelap. Fang Yu terbaring di celah jurang. Dia menatap Valet yang melayang di atasnya, matanya penuh dengan keterkejutan. Energi yang dilepaskan wanita ini saat ini cukup kuat. Tetapi Fang Yu samar-samar merasa bahwa ini bukan batasnya. Itu bukan ki sejati, tetapi lebih kuat dari ki sejati biasa. Energi macam apa itu? Fang Yu sangat penasaran. Tetapi saat ini, Valet di udara tampaknya telah menemukan posisi Fang Yu. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menekan ringan jurang di bawahnya. Boom! Kekuatan dahsyat menghantam jurang dan menimbulkan ledakan lain. Tanah di dekatnya mulai bergetar hebat. Pemilik 9 mobil sport yang terparkir di depan parit itu begitu ketakutan hingga berteriak ketakutan dan segera mundur. Menakutkan sekali. Rasanya seperti berada di ujung dunia. Valet menatap jurang di bawah dan mengerutkan kening. Dia masih bisa merasakan napas Fang Yu. Ini berarti Fang Yu masih hidup. Dia mengangkat telapak tangannya lagi dan mengumpulkan energi. Jika kau terus meledakkan ke bawah, seluruh Gunung Jiuhuan akan runtuh. Pada saat ini, suara malas terdengar di telinga Valet. Hati Valet terkejut. Bagaimana itu mungkin? Hanya setengah detik yang lalu, napas Fang Yu jelas masih berada di jurang di bawah. Tetapi kecepatan reaksi Valet juga sangat cepat. Hampir pada saat suara itu muncul, dia berbalik dan meninju sosok di depannya. Boom! Suara keras logam yang saling berbenturan bergema di udara. Tinju Valet yang penuh energi menghantam dada Fang Yu. Boom! Dinding gunung di belakang Fang Yu meledak karena kekuatan pukulan itu, meninggalkan penyok. Tetapi Fang Yu, di sisi lain, masih berdiri di depan Valet, dengan tinju di dadanya. Bagaimana mungkin? Valet memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kalau orang lain yang terkena pukulannya, kemungkinan besar mereka sudah musnah. Bahkan gunung pun akan hancur berkeping-keping. Tapi Fang Yu, sebenarnya baik-baik saja. Bagaimana tubuhnya bisa begitu kuat? Tepat saat Valet terkejut, cahaya keemasan samar muncul di tubuh Fang Yu. Cahaya keemasan tidak dipancarkan dari permukaan tubuh, tetapi muncul dari bawah kulit, di dalam tubuh. Dari sudut pandang Valet, apa yang bisa dilihat dengan cahaya keemasan adalah tulang dan meridian di tubuh Fang Yu. Ini. Valet benar-benar tertegun. Energi yang terkandung dalam tubuhmu sepertinya bukan milikmu sendiri. Fang Yu berkata saat ini, pupil matanya bersinar agak merah. Dia mengangkat tinjunya dan meninju Valet. Ekspresi Valet sedikit berubah, dan dia bereaksi sangat cepat, menyilangkan lengannya di depan, memancarkan energi ungu untuk membentuk perisai tembus cahaya. Pukulan Fang Yu langsung mengenai perisai itu. Boom! Hampir dalam sekejap, perisai yang terbentuk dari energi kristal dalam tubuh itu meledak. Valet terbang mundur seperti bola meriam dan menghantam dinding gunung sambil menimbulkan suara gemuruh yang keras. Energi merah muda terpancar dari tubuh Fang Yu, dan dia bergegas menuju Valet lagi. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Valet lagi. Valet menggertakkan giginya, membuka telapak tangannya, dan menggunakan energi untuk memadatkan pedang panjang. Saat dia terbang mundur, dia mengayunkan pedang panjangnya ke arah Fang Yu. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan meraih bilah pedang panjang yang terbentuk dari energi terkondensasi. Tulang-tulang di bawah kulitnya bersinar dengan cahaya kemasan. Pah! Seluruh pedang panjang itu runtuh dalam sekejap. Fang Yu mencondongkan tubuh ke depan dan meninju Valet lagi.
Valet hanya bisa mengangkat tangannya lagi untuk memblokir serangan itu. Boom! Valet terdorong mundur oleh pukulan itu. Batu-batu di belakangnya ditembusnya lapis demi lapis. Pada saat ini, Valet tidak bisa lagi tetap tenang. Sekarang, dia telah melepaskan 40% energi kristal di tubuhnya. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia menggunakan energi pada intensitas setinggi itu. Akan tetapi meski begitu, saat berhadapan dengan Fang Yu, dia sama sekali tidak dapat unggul dan dipukuli tanpa ada kesempatan untuk melawan. Seberapa kuat pria di hadapanku ini? Valet menggertakkan giginya dan melepaskan semburan energi dari belakangnya, baru saat itulah dia berhasil menstabilkan tubuhnya dan berhenti terbang mundur. Pada saat ini, medan pertempuran antara dia dan Fang Yu telah berpindah ke tengah gunung. Sebuah retakan meledak di Gunung Jihuan. Pada saat ini, keempat pembunuh tingkat raja di puncak gunung memiliki ekspresi kusam. Dengan tingkat keterampilan mereka bahkan tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi dalam pertarungan. Mereka baru saja melihat cahaya ungu yang melambangkan Lady Valet yang diledakkan ke pegunungan. Haruskah kita mengambil tindakan? Lady Valet tampaknya, kata seorang pembunuh dengan wajah pucat. Tidak, jika Lady Valet butuh bantuan, dia akan bisa memberi kita petunjuk. Sekarang, kita hanya bisa menonton. Pembunuh lainnya berkata dengan suara berat. Ini pertama kalinya aku melihat adegan pertempuran seperti itu. Salah satu pembunuh menelan ludah dan berkata dengan suara serak. Sebagai pembunuh tingkat raja di organisasi Valet, mereka mempunyai pangkat tinggi di organisasi tersebut, kedua setelah kepala daerah utama. Mereka telah menyelesaikan banyak tugas sulit dan telah membunuh banyak orang. Mereka telah membunuh politisi, pemimpin organisasi teroris, dan bahkan master seni bela diri. Dibandingkan dengan pembunuh tingkat rendah, mereka dihadapkan pada level yang jauh lebih tinggi, dan mereka menganggap diri mereka sebagai orang kuat teratas dunia. Tetapi baru setelah melihat adegan pertarungan antara Valet dan Fang Yu, mereka menyadari kesenjangannya. Satu pukulan menghancurkan landasan Gunung Jihuan, dan satu pukulan menghancurkan batu. Inilah pertarungan antara orang-orang yang benar-benar kuat. Di celah Gunung Jihuan, Fang Yu mendekati Valet. Setelah menangkis dua pukulan Fang Yu, Valet merasakan nyeri tajam di kedua lengannya. Kalau saja bukan karena tenaga kristal di dalam tubuhnya, kedua tangannya sudah pasti patah sejak lama dan dia tidak akan mampu bertahan lagi. Ini hanya dua pukulan ringan. Valet menatap Fang Yu yang perlahan mendekat, dengan cahaya ungu berkelebat di matanya. Pada saat ini, Fang Yu juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Valet bisa menerima kedua pukulannya secara langsung. Dia menggunakan sedikit kekuatan pada kedua pukulan ini. Namun, selama pertarungan, Fang Yu menangkap satu detail. Dia mengunci sumber energi Valet yang sebenarnya. Tepat di tengah dada. Ada inti energi di tubuhnya. Fang Yu berpikir dalam hati. Menghadapi Fang Yu yang mendekat, Valet mulai panik. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk mengalahkan Fang Yu. Jika dia ingin mengalahkan Fang Yu, dia harus menembus batas 40%. Kristal di tubuhnya mengandung energi tak terbatas. Valet yakin jika dia dapat mengaktifkan kristal itu sepenuhnya, dia akan menjadi tak terkalahkan dan mampu mengatasi segalanya. Tetapi hal itu mustahil baginya saat ini. Tubuhnya hanya dapat menahan 40% energi kristal ini. Jika aku melangkah lebih tinggi lagi, tubuhku tidak akan mampu menopangnya. Sekarang menghadapi Fang Yu, Valet tidak punya pilihan. Dia harus menerobos batasan ini dengan paksa. Bab 240, Valet putus asa. Valet menggertakkan giginya dan menggeram, menyilangkan lengan di depan dada. Boom! Tubuhnya mengeluarkan energi yang lebih kuat, bersinar terang. Batu-batu di sekitarnya hancur berkeping-keping dan berterbangan kemana-mana. Fang Yu berdiri sekitar 50 meter dari Valet dan tidak bergerak maju. Energi yang terpancar dari Valet terus meningkat. Tekanan udara di seluruh ruang tiba-tiba turun. Bahkan keempat pembunuh tingkat raja di puncak gunung merasakan gerakan yang tidak biasa dan napas mereka menjadi sulit. Kita harus mundur sedikit. Terlalu berbahaya di sini, seorang pembunuh berteriak dengan wajah serius. Keempat pembunuh itu segera mundur ke belakang. Sial, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Di panggung sebelah garis start, para penonton tampak ngeri dan tak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya ketika sebuah lubang besar meledak dari Gunung Jihuan, kemudian terdengar ledakan dahsyat dari dalam dan puing-puing berterbangan di mana-mana. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Intinya, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Orang yang bertanggung jawab atas kompetisi balap malam itu menjadi pucat. Rasanya seperti dia telah mengalami segalanya. Pertama kali terjadi konflik di dalam klub, dan Miska serta yang lainnya terluka parah. Kami akhirnya berhasil menyelenggarakan kompetisi balap cepat sesuai rencana, tetapi tanpa diduga insiden ini terjadi dan bahkan landasan pacu pun rusak. Apa yang harus saya lakukan? Tepat saat penonton terkejut, 9 mobil balap sport itu berbalik dan kembali ke garis start. Para pengemudi membuka pintu dan keluar dari mobil, wajah mereka pucat dan jelas masih dalam keadaan syok. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Seseorang berteriak dengan cemas.
Ya, ada perkelahian. Seorang pengemudi menjawab. Ada perkelahian. Siapa yang berkelahi dengan siapa? Semua orang menjadi sangat bingung. Itu orang di mobil di depan kita, kata pengemudi lainnya sambil menelan ludah. Apa? Wajah semua orang berubah. Tidak heran pintu mobil yang mereka lihat meledak sebelumnya. Awalnya mereka mengira ada yang salah dengan mobilnya, tapi tak disangka mereka malah bertengkar. Pada saat ini, seseorang teringat bahwa orang yang duduk di dalam mobil adalah Fang Yu, yang telah menjatuhkan pengawal tingkat Master Miska dengan satu pukulan. Ternyata bos sudah bertindak. Tidak ada orang lain yang bisa membuat keributan sebesar itu kecuali dia. Hubert berkata dengan ngeri. Setelah puluhan detik, energi dalam valet akhirnya berhenti naik. Sekarang, dia telah mengaktifkan hampir 50% energi kristal di tubuhnya. Dia merasakan setiap bagian tubuhnya dipenuhi energi. 50% aktif. Valet menatap tangannya dan mengepalkan tinjunya. Tindakan sederhana seperti itu memengaruhi tekanan udara di sekitarnya. Boom! Batu-batu di sekitarnya tidak mampu menahan tekanan berat dan langsung hancur menjadi bubuk. Valet mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu di depannya. Matanya bersinar terang. Dia berhasil mengaktifkan 50% energi kristal. Pada saat yang sama, tubuhnya terasa dalam kondisi baik dan dia tidak lagi merasakan sakit luar biasa yang pernah dia rasakan sebelumnya. Dengan cara ini, kekuatannya meningkat ke beberapa tingkat. Sekarang dia memiliki keyakinan penuh dan dapat membunuh Fang Yu. Wush! Valet bergerak dan bergegas menuju Fang Yu. Dia bagaikan seberkas cahaya, yang bersinar melintasi pegunungan. Kemanapun dia lewat, kerikil memenuhi langit dan ledakan gemuruh meletus. Menarik. Mata Fang Yu berbinar, dia mendorong kakinya dan menyerbu ke depan. Dalam sekejap, kedua pria itu saling berhadapan. Fang Yu, kau adalah lawan pertama yang membuatku mengaktifkan 50% energiku. Kau seharusnya merasa terhormat mati di tanganku. Valet berkata dengan suara dingin dan momentum yang tajam. 50%. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kalau begitu aku akan menghormatimu sedikit dan menggunakan 30% kekuatanku. Valet berhenti bicara, berteriak dingin, dan meninju wajah Fang Yu. Pukulannya begitu cepat hingga hampir melayang dalam sekejap. Mata Fang Yu dingin dan dia mengepalkan tangan kanannya. Boom! Sebuah bola energi sejati berwarna merah muda mengembun di kepalan tangan, dan pada saat yang sama, tulang-tulang di bawah kulit bersinar dengan cahaya kemasan. Satu ungu dan satu merah, dua tinju, saling bertabrakan di udara. Boom! Batu-batu di kedua sisi retakan itu meledak seketika. Cahaya yang menyilaukan menyebar. Retakan muncul di landasan beton di sebelah Gunung Jiuhuan, dan kemudian meledak seluruhnya. Bahkan orang-orang yang berada di peron dekat garis start dapat merasakan datangnya kekuatan dan berseru-seru. Getaran itu berlangsung selama hampir 1 menit sebelum berangsur-angsur berhenti. Pada saat ini, para penonton melihat ke bagian landasan itu lagi dan wajah mereka membeku. Pada saat ini, yang terlihat di jalan itu hanyalah lubang besar. Sebuah lubang muncul di seluruh tanah, termasuk Gunung Jiuhuan. Jari-jari lubang itu sedikitnya ratusan meter. Dari kejauhan, tempat itu tampak seperti telah dibombardir oleh rudal kelas ton, sungguh mengejutkan. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Apakah ini benar-benar adegan yang dapat diciptakan oleh dua manusia yang saling bertarung? Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Bahkan lebih dibesar-besarkan daripada adegan di film. Di puncak Gunung Jiuhuan, 4 pembunuh tingkat raja menatap lubang besar di kejauhan dengan ekspresi serius. Dalam pertarungan tingkat ini, sulit bagi mereka untuk memastikan apakah Valet bisa lolos tanpa cedera. Segera hubungi Lady Valet. Tanyakan apakah dia butuh bantuan, kata seorang pembunuh dengan suara yang dalam. Pembunuh lainnya segera mengeluarkan walkie-talkie dan mencoba memberi tahu Valet. Bus. Tak seorang pun melihat bahwa di tengah lubang besar itu, ada sesosok tubuh tergeletak. Warnanya ungu. Walkie-talkie mini di saku celana Valet bergetar. Tetapi Valet tidak punya cara untuk melewatinya. Karena dia merasa seperti setiap tulang di tubuhnya hancur, dan mencoba bergerak hanya menimbulkan gelombang rasa sakit yang hebat. Cahaya di tubuhnya lenyap seluruhnya, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan tangan kanannya berlumuran darah. Dia kalah. Ini sangat jelas dan nyata. Saat tinju mereka bersentuhan, dia sudah tahu hasilnya. Energi yang terkandung dalam pukulan Fang Yu hampir bersifat merusak baginya. Pada saat itu, energi di tinjunya tiba-tiba menghilang. Kecepatan keruntuhan ini seperti tahu yang menabrak batu, tidak ada ruang untuk perlawanan. Situasi ini juga membuat Valet merasa putus asa. Menurut harapannya, setelah mengaktifkan 50% energi kristal di tubuhnya, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Fang Yu, setidaknya dia bisa setara dengan Fang Yu. Namun pada akhirnya, dia tetap terinjak oleh pihak lawan dan tidak mempunyai daya untuk melawan. Dalam keputusasaan, dia bahkan mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar kuat? Apakah kekuatannya merupakan ilusi yang disebabkan oleh fakta bahwa lawan-lawannya sebelumnya terlalu lemah?
Fang Yu masih sangat muda, tetapi dia dapat dengan mudah mengalahkannya tanpa ada kesempatan untuk melawan. Berapa banyak Berapa banyak orang seperti ini yang ada di dunia ini? Apa gunanya yang disebut peringkat gelap? Bukankah dia, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar gelap, dengan mudah dikalahkan oleh Fang Yu, yang tidak dikenal dalam daftar gelap? Valet tadinya adalah orang yang sombong dan arogan. Tetapi setelah bertarung dengan Fang Yu, dia agak tertekan secara mental. Pah! Fang Yu jatuh dari udara, berjalan di depan Valet, dan menatapnya dengan merendahkan. Dia belum mati, kata Fang Yu dengan heran. Valet menatap Fang Yu yang tidak memiliki luka di sekujur tubuhnya dan tampak santai, matanya dipenuhi dengan keputusasaan total. Dia berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak dapat menyakiti Fang Yu sama sekali. Bagi orang sombong seperti dia, ini adalah pukulan terbesar. Fang Yu menatap Valet, hatinya dipenuhi rasa terkejut. Menurut dugaannya, pukulan tadi seharusnya cukup untuk membunuh Valet. Tanpa diduga, Valet masih hidup dan tubuhnya tidak dimutilasi. Ini berarti tubuh Valet jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Itu harus berhubungan dengan sumber energi di tubuhnya. Fang Yu berpikir. Memikirkanmu di daerah ini, mata Fang Yu berbinar. Untungnya, Valet tidak mati. Ini kesempatan bagus untuk melihat dari mana sumber energinya. Jika Anda dapat menyerapnya, itu akan bagus sekali. Fang Yu berjongkok dan menatap bagian tengah dada Valet. Saat ini, tidaklah berlebihan jika aku menggambarkan keadaan Valet sebagai sesuatu yang erotis dan seksi. Akibat perkelahian tadi, retakan muncul di jaket kulit dan celana kulitnya, memperlihatkan kulit putih salju di baliknya. Kecantikannya yang liar dan penuh luka seperti ini, ditambah dengan tubuhnya yang seksi, benar-benar tak tertahankan bagi kebanyakan pria. Bersambung.